Halo semuanya teman-teman, ketemu lagi dengan Roy di sini, dan di video kali ini kita akan bahas satu saham lagi ya yang juga sudah di-request oleh teman-teman, yaitu saham Indica Energy, kode emitennya INDI gitu ya. Katanya, "Bang, bahas saham ini dong, lagi murah. Bahas saham ini dong karena dia lagi coba bikin diversifikasi bisnis yang lain." Oke, kita akan bahas saham INDI, sekilas perusahaan seperti apa, kinerjanya bagaimana, potensi dividen yang cukup menggiurkan, dan terakhir prospeknya seperti apa. Bener nggak sih INDI itu serius gitu ya untuk menggarap pasar lain di luar dari segmen batubara? Selengkapnya akan kita bahas dalam video kali ini. Sebelum lanjut teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dulu, tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan dukung channel ini. Nggak usah lama-lama lagi, kita bahas saham INDI sekarang. Oke teman-teman, kita pindah ke layar monitor ya untuk membahas saham Indica Energy, kode emitennya INDI. Seperti biasa, disclaimer on dulu, tidak ada ajakan jual beli, tidak ada niat menjatuhkan stakeholder tertentu, dan tetap teman-teman lakukan analisa versi kalian sendiri. Oke, kita mulai dari story yang menarik mengenai Indica Energy ya. Jadi Indica Energy ini adalah perusahaan batu bara gitu ya, yang belakangan tahun terakhir ini cukup gencar untuk diversifikasi ke bisnis yang lain gitu ya. Khususnya yang paling banyak disorot sepertinya adalah kendaraan listrik atau electric vehicle, di mana manajemen sendiri punya target yang menurut saya sangat bagus ya, di mana mereka berniat tahun 2025 revenue dari perusahaan 50%-nya berasal dari stream non batubara ya. Ini statement yang mereka buat di dalam presentation report. Jadi ini valid bahwa perusahaan punya planning yang jelas ke arah non batubara ataupun ke energi bersih ya. Ini adalah target dari perusahaan. Nanti kita akan sama-sama coba lihat ya beberapa datanya, dan kita nanti di akhir teman-teman bisa mengambil sebuah insight apa kira-kira ini memungkinkan atau enggak gitu ya, 50% revenue-nya INDI dari non batubara. Oke, kita start dari sekilas perusahaan seperti biasa ya. Ini adalah sebuah perusahaan energi ya, namanya juga Indica Energy. Energinya itu apa bang? Energi adalah batubara ya, batubara, di mana tambang terbesarnya mereka adalah Kideko ya. Kideko ini adalah lahan konsesi batubaranya Indica yang terbesar, di atas 30 ribuan gitu ya. Jadi kalau teman-teman cukup familiar dengan emiten ini, hari-hari ini INDI dikenal sebagai emiten dengan energy resource di batubara. Mereka juga menyediakan services untuk services terhadap pertambangan batubara gitu ya, dan oil dan gas. Mereka juga punya lini bisnis di bidang infrastruktur dan pelabuhan. Jadi ini bisnis yang kita tahu dari INDI saat ini, terutama di revenue streamnya mereka di beberapa tahun ke belakang, atau malah panjang ke belakang ya, revenue streamnya paling besar tetap dari batubara gitu ya. Nah, itu terlihat di sini ya, bahwa dari semua tadi lini bisnis mereka, terbesarnya itu kalau dipecah-pecah adalah Kideko ya, Kideko Jaya Agung. Dan kalau di total bersama dengan keseluruhannya, jumlah coal itu dari waktu ke waktu selalu yang dominan ya. Tadi kita di slide awal, manajemen Indica Energy 50% pendapatan di luar dari batubara. Faktanya untuk yang beberapa tahun ke belakang gitu ya, ini jelas hanya data historis di mana belum ada bisnis yang lain yang seperti electric vehicle dan lain sebagainya gitu. Itu masih di luar daripada itu. 2020 coal menyumbang 77,5% ya. Kenaikan harga batubara 2021, coal menyumbang 87,1% ya. Artinya kalau harga coalnya makin tinggi, maka sumbangsi coal terhadap perusahaan makin gede. Apalagi tahun 2022 nih, itu pasti akan lebih gede lagi. Jadi 50% yang ditargetkan oleh manajemen itu harus diperjelas ya, 50% dari tahun yang mana biasanya. Apakah tahun 2022, 2021 atau 2020 ya, supaya targetnya bisa lebih jelas nih. Karena 2022 dengan 2020 itu cukup berbeda gitu ya, sumbangsi coal terhadap perusahaan dibanding dengan yang lainnya. Bagaimana dengan 9 bulan pertama tahun 2022 ya, coal-nya lebih tinggi lagi ya. Seperti tadi kita udah prediksi, makin tinggi harga coal-nya, makin besar porsinya dia terhadap revenue perusahaan.
9 bulan 2022, Indica Energy dari coal sudah menyumbang 90,3% ya, sedangkan dari non-coalnya ya sisanya 9,7%. Jadi ini jumlah yang sangat-sangat signifikan perbedaannya ya. Nah, Indi sendiri memiliki konsesi di Kideko ya, ini adalah area tambang yang terbesar ketiga untuk penghasil batu bara di Indonesia. Mereka itu baru saja memperpanjang kontrak ya untuk Kideko ini. Totalnya itu kurang lebih di 33.887 hektar area dengan target tahunan total itu di 34 juta ton ya. Ini target tahunannya produksi Indi ya. Kalian bayangin ketika terjadi lonjakan harga dengan jumlah kapasitas yang sama, jelas itu mengenyangkan emiten-emiten batu bara ya. Emiten-emiten price taker. Nah, kalau kita lihat cadangan dari masing-masing emiten ini ya, ini emiten-emiten batu bara di IHSG. Kalau kita lihat, Indi itu punya 531 juta ton ya, cadangan batu bara ya. Kalau dia setahun 35 juta ton saja, maka kurang lebih Indi itu masih punya cadangan ini bertahan sampai kira-kira 15 tahun ya. Jadi Indi sebagai perusahaan yang targetnya sustain, jangka yang sangat panjang, minimal dia harus bisa mengestablish diversifikasi bisnis itu sebenarnya jangkanya paling tidak 7 tahun dari sekarang gitu ya, 7 tahun. Tapi manajemen sepertinya ingin lebih cepat lagi nih, karena target mereka adalah 2025 yang sebenarnya saya merasa terlalu cepat ya untuk sebuah bisnis itu tiba-tiba establish aja 2025. Kalau kita ngomongin kendaraan listrik saja pemerintah tuh mulai planning terdekatnya 2030. Jadi kalau Indi bilang 2025 harus dari bisnis yang lain ya, jangan mengandalkan hype-nya electric vehicle, karena kalau ngomongin hype jelas electric vehicle sedang hot-hotnya, tapi kalau kita bicara mengenai infrastruktur pendukung kendaraan listrik rasanya masih jauh, dan saya kurang yakin sih 2025 sudah sebegitu bagusnya infrastruktur kita untuk kendaraan listrik. Nah, itu tadi teman-teman untuk sekilas perusahaannya. Sekarang kita mulai cek kinerjanya ya, terutama di tahun 2022. Kalau kita lihat Indica Energy belum mempublish full year 2022 ya, kita coba proyeksi di mana year on year-nya saya proyeksi di 44% kenaikan revenue-nya ya dibandingkan dengan tahun 2021. Saat ini sudah melebihi, sudah 47,7 triliun, dan di kuartal 4 harusnya seperti dengan emiten-emiten yang lain, ini juga cukup bagus kinerjanya, sehingga kita proyeksikan bisa sampai di 44-50% year on year growth-nya. Diturunkan ke bottom line di laba, harusnya juga ini jadi kenaikan yang super buat Indi. Mereka pernah dapat laba 4 triliun lebih di tahun 2017 ya. Di tahun 2022 9 bulan pertama mereka sudah dapat 5,8 triliun. Dan kalau diproyeksi ditambah dengan kuartal 4 2022, kenaikan labanya bisa mencapai sekitar 690% ya year on year-nya, yang artinya bakal bisa mencapai di angka sekitar 7 triliunan ya di sini ya, di atas 7 triliunan. Jadi ini rekor buat Indi, start dari sampai 2009 nih ya, grafiknya Stockbit. Tertinggi sebelumnya di 4 triliun, ini sudah pasti terlewati gitu ya, karena mereka sendiri sudah dapat 5,8 triliun di 9 bulan pertama tahun 2022. Dan itu terlihat jelas perbedaannya adalah di profit margin ya, profit margin di mana 9 bulan pertama tahun 2021 ya, mereka ada perbedaan harga penjualan mencapai 92%. Artinya harga batu baranya saja sudah beggar ya, sudah beggar. Ditambah lagi dengan mereka banyak melakukan ekspor dibandingkan dengan kebutuhan domestik ya. Kalau dibandingkan dengan PTBA, jumlahnya Indi lebih sedikit lah pasti ya dibandingkan dengan BUMN kalau untuk menyuplai kebutuhan dalam negeri. Kemudian kita lihat ekuitasnya, di mana secara ekuitas dibandingkan dengan akhir tahun 2021 jelas tumbuhnya signifikan. ROE mereka trailing 12 month di 37% ya. Ini juga capaian yang bagus, dan memang keuntungan emiten price taker seperti ini ya, di tahun-tahun mereka panen benar-benar kenaikannya signifikan. Secara liabilitas DER-nya 1 kali teman-teman, artinya hutang dengan ekuitasnya hampir sama, lebih dikit sebenarnya.
Tapi ya it's okay untuk emiten pertambangan karena biasanya mereka di awal butuh modal memang cukup besar. Dengan Indi tadi sudah punya laba besar yang signifikan ya, harapannya utangnya bisa menurun, dan terbukti ya di akhir tahun 2021 dengan sekarang utang mereka sudah berkurang 3 triliunan ya, hampir 10%. Dari sisi jumlah aset mereka ROA-nya kurang lebih 11% ya, dengan pergerakan yang semakin meningkat. Ini juga catatan yang cukup bagus karena dengan semakin banyaknya aset khususnya ekuitas, mereka bisa lebih lincah untuk diversifikasi bisnis ya. Lalu emiten batubara seperti ini jelas yang menarik adalah dividen, di mana beberapa waktu lalu United Tractor sudah announcement untuk rencana dividen yang cukup besar, kurang lebih 20-25%. Indi juga saya rasa akan sama ya. Tahun 2022 mereka sudah kasih dividen interim Rp114 atau sekitar 5,4% yieldnya. Di 2023 atau kinerja tahun buku 2022 kemungkinan kalau di total bisa sampai 365 ya. Jadi ini sekitar 17-20% dividen yang bisa didapat dari Indi ya. Tapi ini tentu saja masih belum apa-apa karena mereka juga belum publish laporan keuangan, habis itu masih ada RUPS segala macam. Profitability mereka di kuartal terakhir itu mencapai 30% ya untuk gross profit marginnya, karena di rata-rata kecil karena ya tadi ya emiten batubara ketika harga batubaranya nggak naik ya agak berat memang. Bagaimana dengan pergerakan harganya? Ya pergerakan harga Indi dan emiten-emiten batubara lain memang terkoreksi dan wajar mengingat harga batubaranya memang turun teman-teman ya. Kalau kita lihat year to date-nya Indi itu turun sudah 23%. Jadi memang sejak awal tahun di mana demand terhadap coal mulai mereda, harga coal turun dari 400 sekarang di bawah $200. Jadi ini sebuah sign bahwa ya mungkin demand terhadap coal sudah mulai menurun dan mungkin selesai gitu ya hype tingginya seperti kemarin, karena memang luar biasa ketika coal bisa menyentuh harga sampai $400. Apakah mungkin kembali ke sana? Mungkin aja ya, di dunia ini kita nggak ada yang bisa tahu, apalagi kalau masih ada konflik-konflik yang sifatnya geopolitik, yaitu yang memicu coal kemarin bullish banget itu kan karena konflik geopolitik. Kalau itu terjadi lagi ya bisa saja gitu ya. Nah, bagaimana Indi di harga sekarang gitu ya? Kalau kita lihat memang Indi saat ini di PE deviasi 5 tahun adalah undervalue, tetapi masalahnya adalah momennya sekarang adalah momen di mana harga coal mulai menurun teman-teman, mulai menukik turun. Yang artinya ketika harga coalnya turun sudah sewajarnya ya harga-harga emiten dari batubara pun mulai turun ke harga-harga sebelum dia panas-panasnya ya. Kalau kurang lebih kita bisa range ya di sini ya, di 1.500-an untuk harganya Indi. Singkat saja perbandingan dengan kompetitor, hampir semua emiten-emiten batubara yang memang sehat gitu ya, itu cetak laba semua ya, bahkan Bumi pun cetak laba ya. Jadi memang momentum 2021-2022 itu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh emiten-emiten price taker batubara seperti ini untuk perform gitu ya, mendapatkan laba besar dan memberikan dividen besar ke investornya ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini ITMG 43%, PTBA 63%, Adro 20%. Jadi yieldnya pun bagus-bagus ya, dengan ITMG yang paling besar 18,26%. Nah, lalu gimana prospeknya nih Bang untuk Indica Energy, terutama kalau kita baru mau masuk gitu ya. Tadi kita sempat bahas ya, apa sih yang kita kenal Indica Energy saat ini gitu ya, di sisi kiri. Dan apa sih yang manajemen sedang coba berjalan ke sana ya. Masa depannya Indica Energy itu kayak gimana gitu ya. Dan mereka ngasih title Unlocking Sustainable Development di Indonesia. Mereka mau membuka nih bisnis baru yang lebih sustainable ya, dan bisa bertahan di Indonesia. Nah, kalau kita ngomongin batu bara ya sebagai sebuah resources, dia itu pasti akan habis teman-teman. Tadi kita sudah proyeksi dengan cadangan yang sekarang per sekarang yang belum ada misalkan lahan baru, mereka bisa survive sampai 15-17 tahun atau bahkan 20 tahun ke depan. Tapi sebagai perusahaan mereka harus berpikir memang sangat panjang ya, sangat panjang, sehingga memang perlu ada bisnis baru. Di sisi lain ya, dunia secara umum tuh sedang ngomongin soal energi bersih,
dan lain-lainnya, yang mana itu juga sebagai sebuah isu yang hot juga dan harus direspon dengan baik oleh perusahaan yang mengandalkan batu bara. Jadi apa yang ditawarkan oleh Indi, mereka akan membangun perusahaan logistik dan infrastruktur ya. Mereka memanfaatkan logistik dan infrastruktur, kemudian mereka terjun ke bisnis mineral. Ada apa aja? Ada gold, ada metal, mungkin lagi nanti ada nikel, karena mereka juga ingin masuk ke dalam green business ya, renewable energy, electric vehicle ya, mobility, green economy ya. Mereka juga sudah sudah kerjasama dengan Foxconn, sudah punya merek brand motor sendiri ya, Alfa, kendaraan listrik. Artinya mereka cukup serius untuk mulai menggarap ini. Digital transformation dan analytics, ini anak usahanya mereka ya, Sapiens. Saya rasa ini IT solutions company, jadi ya oke. Tapi saya nggak yakin ini bakal menjadi the next big thing ya, kecuali tadi mineral dan green business. Ini adalah Electra Motor Group ya, mereka sudah produksi Alfa. Saat ini merek-merek lokal mulai banyak banget ya, mulai banyak ngeluarin produk-produk merek kendaraan listrik sendiri, terutama motor gitu ya. Tapi hati-hati teman-teman ya, memang ini hype-nya bagus ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan, model-model top brand motor ya, Honda, Yamaha, Suzuki, mereka masih kalem-kalem aja tuh ya, mereka masih kalem-kalem aja. Saya belum dengar Honda akan bikin Vario listrik, itu misalnya belum. Jadi pertanyaan adalah apakah Indica Energy ini dengan Alfa Motor ini bisa bersaing kalau Honda, Yamaha, Suzuki yang sudah punya brands ratusan bahkan ribuan, yang sudah terkenal punya service center bagus, yang sudah terkenal punya support bagus, berkompetisi dengan mereka. Ini kita masih harus tunggu ya, seperti apa nanti persaingannya ketika brand-brand besar tadi masuk ke dalam industri ini ya. Ini bakal sangat seru sih. Ini adalah visi dari electric vehicle yang diusung oleh Indica Energy di tahun 2030. Mereka menjadi prefer ecosystem partner ya. Untuk apa? Untuk charge, mereka punya aplikasinya, mereka menjadi partnernya. Untuk apa? Untuk mulai penjualan ya. Untuk mulai penjualan dan servis ya, untuk mulai mencari kendaraan-kendaraan listrik, charging station. Ini ambisi yang sangat-sangat tinggi sekali ya di 2030. Ya, ini tercermin juga di sini ya, bagaimana investasi dari manajemen per 9 bulan 2022 tertingginya adalah di awak emas ya. Ini mineral untuk tambang emas tadi di Sulawesi Selatan dan Electra Motor Group. Jadi ini bukti bahwa manajemen serius untuk bisa punya diversified bisnis di masa depan. Nah, bukan cuma itu gitu ya, yang membuat saya cukup applause dengan Indi adalah dengan manajemen Indi ya khususnya, yaitu bagaimana mereka itu serius gitu loh, gak setengah-setengah. Ada mereka kan invest juga ya, di mana di Mitra Bahtera MBSS lah, Segaras Jati. Ini transportasi batubara. Mereka juga invest di Petrosi ya, punya saham di situ, dan mereka sudah divestment, mereka sudah divestasi dari sana, mereka exit, dan ini adalah sebuah tanda yang menurut saya positif. Artinya ketika manajemen sudah ingin diversified, mereka harus mulai meninggalkan strategi-strategi lama, meninggalkan hal-hal yang sebenarnya mereka pasti suka lah ya. Mereka invest di MBSS, di Petros itu pasti mereka punya sebuah rantai bisnis yang mereka yakin berkembang sama-sama. Tapi karena mereka mau berjalan ke arah yang lain, sudah saatnya beberapa di drop. Dan mereka mulai masuk ke area yang baru, dan itu sinyal yang positif menurut saya. Oke teman-teman, kita sudah di akhir video. Sebelum kita selesaikan video ini, teman-teman jangan lupa subscribe dulu, tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan ya. Jadi gimana nih bang kesimpulannya? Ya pertama di 2022 jelas ya, kenaikan harga coal itulah yang mengerek kinerja Indi, sehingga kenaikan labanya tajam sekali kenaikannya, dan mereka juga potensi bagi dividennya besar, kisarannya 17-25% total dengan interim dividen tahun lalu. Dengan penurunan harga coal gitu ya, dan inisiatif dari ya dunia, pemimpin dunia untuk menggunakan energi bersih, Indi menurut saya sudah mulai curi start ya. Dia bangun portofolio bisnis baru, emas, kendaraan listrik, dengan target diversifikasi bisnis 50% dari bisnis non batubara.
ya. Dan kalau harga batu bara sendiri cenderung terus turun, ya artinya harga-harga saham yang berkaitan dengan batu bara kemungkinan juga kena sentimen yang negatif ya. Sentimen-sentimen itu bisa membuat harga sahamnya juga akan terkerek turun. Sementara kita tahu bahwa inisiatif indie yang banyak tadi ya dalam sebuah bisnis itu supaya dia establish butuh waktu, butuh waktu. Kalau target manajemen 2025 50%-nya datangin dari non batu bara, asumsi saya adalah emas, tambang emas dan infrastruktur logistik ya. Kalau baterai listrik, kendaraan listrik menurut saya belum lah ya 2025. 2030 mungkin, semoga kita semua sehat-sehat sehingga kita bisa sampai di 2030 dan kita ngelihat nanti 2030 tuh apakah kita semua sudah masing-masing punya motor listrik atau belum ya. Karena kalau kita sendiri saja masih pakai motor bensin, ya otomatis startnya pasti dari motor dulu. Kalau di jalan motor udah makin banyak, rasanya ekosistemnya sudah mulai terbentuk. Tapi kalau masih jarang-jarang kayak sekarang, rasanya juga masih berat. Ini butuh dukungan dari pemerintah sih memang. Jadi dengan pertimbangan-pertimbangan tadi gitu ya, kalau saya sendiri melihat sementara tekanan dari batu bara masih turun, kita bisa wait dulu kali ya, tunggu dulu. Range buy 1400 sampai 1600 ini kayaknya udah mulai bisa lah ya kita watchlist lagi. Ini itu sekitar 0,5 kali PBV-nya indie teman-teman ya. 1400 sampai 1600. Jadi kalau dapat di harga ini bagus. Dan fair enough kalau kita menargetkan indie itu bisa sampai ke 3200. 3200 kalau mengandalkan bisnis yang baru, establishnya bakal cukup lama ya. Ini jadi takes time, bukan sesuatu yang instan. Tapi kalau misalkan terjadi faktor geopolitik lagi, perang-perang lagi dengan sentimen cool, mungkin saja indie juga ke 3200 lebih cepat ya. Artinya dia ke 3200 itu banyak faktor ya. Kenaikan harga batu bara karena perang, demand dan lain-lain, atau karena diversified bisnis tadi gitu ya. Saya sih lebih suka dia naik karena mungkin somehow di 2024 atau 2025 dia bisa memenuhi targetnya ya, 50% dari revenue streamnya, dari revenue ya, pendapatan revenue adalah sumbangan dari non batu bara, dari bisnis di luar batu bara. Itu bakal cakep banget sih buat indie ya. Artinya kalau 2025 saja mereka sudah bisa seperti itu, di tahun-tahun mendatangnya lagi bisa jadi jumlah revenue dari batu baranya makin mengecil, tambang mereka habis, cadangan batu baranya, mereka survive sebagai perusahaan yang benar-benar baru dengan diversified bisnis yang macam-macam. Itu sih harapannya teman-teman. Itu aja pembahasan saya kali ini mengenai bisnis, mengenai saham indie ya. Semoga bisa memberikan insight buat kalian dan tetap lakukan analisa kalian sendiri. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen. Feel free untuk tanya apapun juga di kolom komentar. Kita ketemu lagi di next video. Enaknya habis ini bisa apa lagi? Tulis juga di kolom komentar. Selamat menunaikan ibadah Ramadan buat kalian. Beberapa hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Semoga puasanya lancar semuanya sampai hari Lebaran. See you guys. God bless you.